والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Segala kemuliaan dan keagungan hanyalah milik Allah. Kepadanya puji syukur alhamdulillah terpanjatkan. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan dan rahmat Allah senantiasa teriring bagi keluarga Rasulullah, zuriat Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para syuhada, para aulia, wali-wali Allah. Mudah-mudahan rahmat dan keberkahan Allah juga selalu terlimpah kepada kita berataan dan keluarga kita. Sehat, afiat, selamat, aman, nyaman, terjaga di dalam lindungan dan keridhaan Allah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, akhrijna min julumatil wahmi wa akrimna binuril ilmi waftah alaina abwaaba rahmatika waftah alaina abwaaba rahmatika waftah alaina abwaaba rahmatika. Wa sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Mu'minun. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan. Bahkan para sahabat selalu berdoa 2 bulan sebelumnya, berdoa memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, dengan doa yang juga kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini hari pertama kita berpuasa. Izinkan ulun mengajak pian berataan kita tazkirah, sekedar pengulangan-pengulangan apa yang disampaikan oleh para alim untuk mendapatkan hikmah dan mudah-mudahan juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu penamaan bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Sabri, bulan di mana di sana ditempa diri untuk melatih diri ini menjadi orang-orang yang sabar. Mungkin sabar salah satu tema yang hendak ulun sampaikan pada kesempatan ini. Sabar secara bahasa artinya adalah al-habsu. Al-habsu makna terjemahan dalam bahasa Indonesia yakni menahan. Apa yang dimaksudkan dengan al-habsu dalam konteks sabar? Yakni menahan diri untuk menerima sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan dan menahan diri untuk tidak mendapat sesuatu yang kita inginkan. Contoh misalnya, menahan diri menerima sesuatu yang tidak kita inginkan. Sakit, garing itu kita kehendak. Tapi kalau itu datang atas kehendak Allah, maka menahan diri untuk menerima sakit itu adalah kesabaran. Menahan diri untuk tidak menerima sesuatu yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan apa saja, harta mungkin, apa yang tetangga punya, kita tidak punya, kita juga ingin punya. Mobil segala macam, tapi kita tidak mendapatkannya. Menahan diri untuk itu pun disebut dengan al-habsu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memiliki sifat sabar ini
Sebagaimana beliau Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 200, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah lagi kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga. Kenapa? Semakin banyak ujian-ujian dari Allah kepada kita, maka tingkatkanlah kesabaranmu. Wasabiru warabitu wattaqullah, tetaplah di dalam ketakwaan kepada Allah. La'allakum tuflihun, maka engkau akan mendapati dalam keadaan beruntung, supaya kamu beruntung. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah, di dalam ayat 45, di dalam ayat 153, sering kita mendengar bahwa sabar ini adalah wasilah, obat untuk menghadapi segala problematika kehidupan. Wasta'inu bis sabri was shalah, begitu kan? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Jadi seringkali di dalam Al-Qur'an sabar, salat adalah wasilah untuk menghadapi segala macam problematika kehidupan. Di dalam satu kitab yang terjemahannya juga populer di Indonesia, La Tahzan, Yusuf Al-Qaradawi, ini ulama terkemuka Mesir, mengungkapkan bagaimana kiat-kiat agar kita dapat menjadi orang yang bersabar. Yang pertama, mengetahui akan permasalahan kehidupan dunia. Sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa bassiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan kekhawatiran. Dalam terjemahan Al-Quran kita, sedikit ketakutan akan kelaparan, akan kekurangan harta, wa naqsim minal amwal wal anfusi, kekurangan jiwa, termasuk diantaranya kesehatan, keafiatan, wassamarat dan buah-buahan, hasil usaha. Wabasyiris sabirin, tapi beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang menghadapinya dengan kesabaran. Sehingga di sini poin pertama yang diungkapkan oleh Yusuf Al-Qaradawi, mengetahui akan hakikat kehidupan dunia. Wajar manusia akan selalu diuji, maka di dalam perasaan manusia itu banyak sekali kekhawatiran, sedikit ketakutan tentang usaha yang tidak menghasilkan, khawatir akan kesehatan jasmani maupun rohani, amwal, kekurangan daripada harta. Tapi diberitakan wabasyiris sabirin, beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang menghadapinya dengan kesabaran. Yang kedua, Allah tidak akan memikulkan beban kepada hambanya kecuali hamba itu sanggup untuk memikulnya. Jadi apapun permasalahan yang datang kepada kita, bisa jadi bagi ulun masalah, bagi pian kada. Bisa jadi masalah di pian berat terasa, tapi bagi orang lain itu enteng saja. Masing-masing akan merasakan permasalahan itu sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah 286. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali orang itu sanggup untuk menghadapinya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Yang ketiga,
Yakin setiap permasalahan apapun kita akan diberikan jalan keluarnya. Yakin setiap permasalahan apapun yang kita hadapi, kita mampu untuk keluar daripada kesulitan itu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 7, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah adanya kesempitan. Apapun itu akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Apapun permasalahannya, ya. Apapun permasalahan. Sakit keras sekalipun yang tidak ada obatnya, Allah akan berikan jalan keluarnya melalui apa? Orang ini dikembalikan kepada Allah. Sampai kepada itu. Orang ini pun dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, apapun permasalahan kehidupan ini, maka hendaklah memohon pertolongan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 127, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Bersabarlah dan tiadalah kesabaran itu melainkan dengan pertolongan Allah. Karena itu meminta kepada Allah. Kita lihat para nabi, para rasul, para sahabat, bagaimana ujian yang mereka hadapi. Tapi mereka tetap meminta kepada Allah agar keluar daripada kesulitan. Rasanya sombong kalau kita menghadapi segala permasalahan, kemudian kita mengatakan sanggup saja tanpa pertolongan Allah. Karena itu, memohon kepada Allah menjadi suatu keharusan. Begitu Yusuf Qaradawi menyampaikan. Yang kelima adalah mempertebal keimanan akan ketetapan Allah, qada dan qadar. Di dalam surah At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali itu dengan izin Allah. Itu At-Taghabun ayat 11. Al-Hadid ayat 22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahu yasir." Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di atas muka bumi ini dan juga tidak pada dirimu melainkan telah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya demikian itu mudah bagi Allah. Nah, yang pertama dulu tentang apa? Qada, ya. Tidak dapat dirubah, itu sudah ketentuan Allah. Nah, termasuk yang 2 tahun ya, vakum gitu, karena ada virus corona. Bagaimanapun itu juga kehendak Allah hadirnya di muka bumi ini. Virus itu. Apapun kehendak Allah. Lalu ada istilahnya qada dan qadar. Apa bedanya? Qada itu tidak dapat dirubah. Qadar dapat. Misal, kita malam nisbu Sya'ban. Apa yang pian baca? Yasin. Setelah itu doa. Di antaranya ada doa minta kelancaran dalam hal rezeki. Bukankah rezeki sudah ditentukan? Tapi kenapa kita minta kepada Allah? Agar dirubah rezeki-rezeki yang itu berupa bala. Karena di situ bisa jadi sesuatu yang mudorot ada. Minta dihilangkan, diganti dengan rezeki yang berkah. Begitu ya. Jadi kita minta dirubah. Nah,
begitu mudah bagi Allah merubah takdir seseorang dari ia tidak memiliki rezeki kepada ia mendapatkan rezeki. Karena apa? Ini adalah qadar. Berbeda dengan qada yang tidak dapat dirubah. Misalnya, masing-masing kita akan meninggal dunia. Tidak ada yang tidak meninggal dunia. Ya, tidak ada yang tidak meninggal dunia. Siapa yang tidak meninggal dunia saat ini? Nabi Khidir, Nabi Isa, kelak pun akan meninggal. Nabi Isa ditangguhkan dulu ke matiannya. Kelak akan turun menghadapi Dajjal laknatullah. Dajjal akan dikalahkan oleh Nabi Isa. Tapi kedudukannya bukan sebagai Nabi. Sebagai Isa Ibnu Maryam yang adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan Nabi kedudukannya. Nah, akan mengalahkan Dajjal. Setelah itu beliau memimpin 40 tahun dan kemudian mangkat. Dikuburkan di samping makbarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa meninggal. Siapapun akan mati. Hatta wali sekalipun. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Ashabul Kahfi berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ingin minta kehidupan dia di masyarakat yang masyarakat itu dan penguasanya beriman kepada Allah. Tapi kan perlu proses. Bagaimana ini dikabulkan oleh Allah? Ditidurkan ini selama 3 abad bahkan. Proses tetap berjalan sehingga masyarakat sekitar sudah berubah kemudian karena dakwah dan segala macam menjadi orang yang beriman. Dibangunkan Ashabul Kahfi pada saat masyarakat dan penguasanya benar-benar sudah beriman. Ijabah doa Ashabul Kahfi. Tapi tidak sempat dakwah. Keluar mencari makan, begitu ternyata, oh ini ada payu lagi duit ini. Lalu tersiarlah kabar jangan-jangan ini yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Dilaporkan dengan raja, dilaporkan prajurit menyebutkan raja, maka ditangkaplah ini. Tamliha ya, nama yang ditangkap ini. Baik. Nah, Tamliha menceritakan tentang keadaan dirinya dan para sahabatnya. Nah, kemudian menuju kepada goa Ashabul Kahfi itu, yang konon ada di Yordan. Nah, sampai di depan doa, Tamliha minta dia dulu yang masuk ke dalam, kalau tidak kaget nanti melihat kita bareng-bareng masuk. Tamliha masuk menceritakan tentang kejadian itu. Setelah menceritakan tentang kejadian itu, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijabah doa mereka. Setelah itu mangkatlah mereka. Lama tidak keluar, pasukan raja datang ke dalam, ternyata sudah mangkat seluruhnya. Artinya doanya diijabah, tapi tetap dimangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya diijabah, ingin hidup di masa masyarakat dan kekuasaan yang beriman. Nah, tidak dapat ditangguhkan kematian. Hari akhir, kalau di antara kita ada berdoa, ya Allah, kadusahkin ada kiamat. Insya Allah tidak bisa. Kenapa? Qada, ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Tapi tadi ada namanya qadar. Sesuatu yang dapat dirubah. Karena itulah kita kadang perlu berdoa kepada Allah. Contoh misalnya. Perjalanan, berdoa safar atau bismillah atau la haula wala quwata illa billah. Takdir ulun yang tercatat bahwa setelah pulang dari sini ulun menuju ke Sungai Andai, ke kediaman rumah. Nah, di lampu merah Petran itu ulun sudah hati-hati, tapi orang tidak dihati-hatikan oleh Allah sehingga orang itu menabrak ulun. Gitu ya? Menabrak. Di detik, menit, jam yang sama, 1 titik ulun ditabrak oleh orang ini. Jadi 1 titik. Kapan itu? 10 menit dari selesai. Tapi saat pulang, ulun berdoa kepada Allah. Doa safar. Bismillah. Wala billah, apapun yang dibaca. Pergilah.
ternyata melihat ada pengemis di pinggir jalan. Berstop satu mat, ambil duit 2.000 barangkali ya, misalnya contoh ini, serahkan kepada pengemis. 5.000 dibuka kaca misalnya, atau kita sebentar ini sepeda motor sehingga jelong. Memakan waktu kira-kira 10 detik. Sehingga itu takdir berubah. Itu begitu gampang oleh Allah untuk merubah kadar itu. Takdirnya berubah, kenapa? Orang yang menabrak tadi itu tidak berubah. Sehingga kadang kejadian-kejadian ini sering kita hadapi. Tahu-tahu di depan kita, ya, ini orang berkendaraan mengantuk, rupanya dia menyeberang kena trotoar. Astagfirullah. Untung kena. Jadi bahasa kita telah, alhamdulillah selamat, alhamdulillah. Hampir saja kena. Itu siapa tahu takdirnya sebenarnya adalah ulun nang kena. Tapi karena ada perbuatan baik dan doa yang ulun lakukan, barangkali sekedar 10 detik, 5 detik itu tadi, merubah takdir. Yang tadinya tidak baik menjadi baik. Karena itulah orang mengatakan, para ulama mengatakan, doa dan perbuatan baik dapat merubah takdir kita dari yang tidak baik menuju kepada kebaikan. Maka nilai 2.000 tadi, seandainya itu tidak dilakukan, nah, apa yang terjadi? Bukan 2.000 bisa jadi keluar, tapi berjuta-juta keluar. Biaya perawatan di rumah sakit, kendaraan yang rusak, dan segala macam. Berakat daripada 2.000. Begitu. Maka yang berjuta-juta tadi kada jadi dikeluarkan. Tetapi 2.000 saja yang kita keluarkan, berbuat baik. Contoh lain misalnya, ulun pernah waktu halus, ayahanda Haji Kastalani berkisah, dan ulun mendengarkan itu. Takdirnya beberapa langkah dalam jalan setapak, ulun 5 menit dari situ berdiri persis di bawah pohon nyiur, Presiden gitu ya. Dan takdirnya nyiur pada saat itu, nih buah jatuh. Maka logikanya kepala ini kena, karena berada di situ takdirnya. Tapi ternyata saat berjalan ada duri, dahan mawar berduri begitu. Nah, ingat, membuang duri dari jalan itu adalah bagian daripada iman di dalam hadis Rasul. Maka menyingkirkanlah duri ini ke samping. Ya. Nah, jalan beberapa langkah ke samping memerlukan waktu barangkali 2 detik, 2-3 detik. Sehingga merubah takdir. Nyiur itu tidak berubah takdirnya, jatuh ia persis di hadapan kita. Jaka selangkah lagi nah kena kepala. Gitu. Kenapa jadi kena-kena? Karena bisa jadi kita tidak tahu, kita awam. Bisa jadi perbuatan kita yang membuang duri itu kemudian menjadikan takdir kita berubah menjadi kebaikan. Nah, ini tentang qada dan qadar. Ada namanya juga takdir mu'allaq, takdir mubram. Ya sama saja pengertiannya. Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Apabila tiba saatnya kepada seseorang, so takdir itu tadi, ajal misalnya, maka tidak ada yang dapat merubahnya, memundurkannya, wala yastaqtadimun, dan tidak ada yang memajukannya, kecuali Allah saja. Tentang takdir mu'allaq yang bisa berubah, innallaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyir ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat ke-11. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum. Allah tidak akan merubah keadaan seseorang kecuali orang itu, kaum itu merubah keadaan dirinya sendiri. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, mungkin kita sampai ke 6 saja, karena di sini juga agak panjang sedikit penjelasannya. Yakni meneladani dari kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul dan orang-orang yang sabar. Di dalam surah Hud ayat 120,
Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul man nuthabbitu bihi fuadaka. Dan semua kisah-kisah para rasul kami adakan di dalam Al-Quran, kami ceritakan di dalam Al-Quran, yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Al-Quran bukan kitab kisah, tetapi banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran. Bahkan tentang kisah ini lebih banyak bagiannya daripada bagian-bagian yang lain. Kenapa itu diceritakan di dalam Al-Quran? Di sini alasannya pada surah Hud, manusabbitu bihi fuadaka, yang dengan kisah-kisah itu kami kuatkan, teguhkan hatimu, termasuk di dalam kesabaran. Nah, kita ambil beberapa kisah. Satu kisah dulu. Ya. Kalau kita mengatakan sabar itu ada batasnya, bagaimana dengan kisah ini? Apakah ada batasan di dalam sabar? Kita pikir kitalah yang membatasi kesabaran itu. Kalau kita mengatakan, ya kita marah misalnya, sampai situlah titik kesabaran kita. Nah, coba kita ambil satu kisah dulu di dalam Al-Quran. Kisah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah kisah Ibrahim yang diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan tantangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk diberi keturunan. Doa Nabi Ibrahim itu diabadikan kan di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allahumma habli minas salihin. Yang kedua, Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dua doa ini diabadikan di dalam Al-Quran, intinya memohon keturunan. Kapan diijabah oleh Allah? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dan di dalam Qisasul Anbiya yang juga disusun oleh Ibnu Katsir. Nabi Ibrahim dikabulkan doa itu pada saat beliau berumur 80 tahun. Diberilah anak, diberilah nama kepada anak ini Ismail. Belum lagi dapat melihat anak ini merangkak, lucu-lucunya seorang bayi, berjalan, senyumnya segala macam. Allah sudah perintahkan, anak ini masih di dalam gendongan sang ibu. Apa perintahnya? Berangkat membawa anak itu dan ibunya ke suatu tempat yang bernama Bakkah. Tempat yang diberkahi atau yang sekarang kita kenal dengan Makkah Al-Mukarramah. Maka dari Hebron itu daerah Palestina, ya. Satu bagian di daerah Palestina. Berangkatlah Nabi Ibrahim bersama keluarga menuju ke Bakkah sampai berbulan-bulan. Bakkah pada saat itu tidak seperti Makkah sekarang. Ka'bah pun hancur, tertinggal pondasinya. Kenapa? Hancur pada era Nabi Nuh alaihissalam. Jadi hanya lembah berbatu, tanpa ada makanan dan tanpa minuman. Zam-zam keluar kemudian. Gersang pula, tidak ada kediaman. Sampai sana Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, tinggalkan anakmu. Tentu kan Siti Hajar mempertanyakan, loh, ditinggal di tempat tandus seperti itu tanpa ada pepohonan, buah, dan minuman. Tapi karena ini perintah Allah, kesabaran Siti Hajar kemudian menjadikan dirinya tenang. Pergilah wahai suamiku, Allah pasti akan menjaga anakmu dan ibunya. Pergi kembali berdakwah melawan Raja Namrud. Tinggallah 2 batang kara. Nah, sekian hari bekal masih ada. Tetapi setelah bekal itu habis, air susu mengering karena tidak ada asupan dan minuman, maka menangislah Ismail, kehausan. Apa ikhtiarnya? Yakin kan Allah akan menjaga, tapi ikhtiarnya tidak dilupakan.
Maka mendakilah Bukit Sofa, mendakilah Bukit Marwah. Mendaki Bukit Sofa dan Marwah tidak seperti sekarang. Pak Haji kita 2019 kami sama-sama kita petugas haji. Menaiki Sofa dan Marwah pun melandai seperti itu saja, seakan-akan tidak menaiki bukit. Ya. Ini Siti Hajar mencari air. Sedangkan kami kita sa'i, air sudah tersedia di kiri kanan, AC, kiri kanan atas bawah marmer semua. Tidak kepanasan dan tidak kehujanan, gitu ya. Siti Hajar, Sofa. Siapa tahu ada kabilah yang lewat yang bisa diminta batu. Tidak ada, turun. Berlari-lari ke Marwah. Naik ke sana, tidak ada kabilah yang bisa diminta batu. Kemana lagi? Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Kenapa tidak pegunungan yang lebih tinggi? Amanah suami. Apa itu? Jangan tinggalkan Makkah. Karena perintah Allah. Jadi hanya di lingkungan situ, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Ikhtiar telah dilakukan. Apa daya, hasil didapat tidak ada. Kembali kepada si anak yang ditinggalkan di balik batu besar. Masya Allah. Rizkun min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang tidak diduga. Air itu tidak didapatkan di Sofa, tidak didapatkan di Marwah, tapi justru dekat kepada orang yang memerlukan. Dihentakkan kaki Ismail, keluarlah ma'ud Zamzam. Dengan Zamzam inilah mereka dapat hidup sehari-hari. Jadi anggap kayak gini saja, kalau kita bekerja, rumah tempat berdagang, rumah kantor, rumah apapun itu, jangan mengharap serupiah, 2 rupiah, miskin kita. Rezeki Allah yang menentukan. Di mana saja bisa diletakkan oleh Allah. Bisa diletakkan dalam bentuk anak yang soleh. Keluarga yang rukun, ruhi rahayu, kebahagiaan yang didapat, keberkahan di dalam harta walaupun tidak banyak. Macam-macam cara Allah memberikan rezeki itu. Baik, singkat cerita, belasan tahun kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan anak istri tercinta. Kan bahagia betul itu. Baru saja bertemu, dalam kebahagiaannya tumbuh Ismail ini menjadi anak remaja yang soleh. Bahagia, kumpul. Baru saja ketemu. Allah perintahkan, datang perintah melalui media mimpi pula. Apa? Sembelih anak itu. Siapa yang yakin? Dari dulu diharap 80 tahun baru lahir. Belum dapat melihat lucu-lucunya seorang bayi sudah berpisah. Belasan tahun kemudian baru saja ketemu. Allah perintahkan sembelih. Tidak yakin, didatangkan mimpi yang kedua. Datang mimpi yang ketiga. Sembelih. Disampaikan kepada Siti Hajar dalam makom kesabarannya dan keikhlasan. Kalau ini perintah Allah, aku duduk di dalam keikhlasan dan kesabaranku. Disampaikan itu kepada Ismail. Dan penyampaian ini diabadikan di dalam Al-Quran. Pada surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam ini azbahuka fanzur madza tara. Maka pada saat anak itu sampai umur usia sanggup berusaha bersama ayahnya, berkatalah Ibrahim kepada anaknya, inni ara fil manam, aku melihat di dalam mimpiku, ini azbahuka, aku menyembelihmu atas perintah Allah. Fanzur madza tara, lalu bagaimana pendapatmu? Lanjutan ayatnya, ya abati fal ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah itu, maka insya Allah engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Tapi di dalam Qisasil Anbiya, jangan laksanakan itu di depan ibuku. Siapapun seorang ibu pasti tidak akan tahan melihat darah anaknya tercecer di hadapannya. Maka berangkatlah ke Mina. Konon di dalam perjalanan ini diganggu oleh orang dengan mengatakan kepada Ibrahim, itu kan anak yang kau nantikan, mengapa harus engkau korbankan, engkau lukai? Nabi Ibrahim yang tahu, aku, Ismail, Siti Hajar, dan Allah, berarti ini bukan manusia. Maka dilontarlah ini dengan batu, kan ini adalah iblis. Nah, ini menjadi salah satu prosesi dalam ibadah haji, yakni melontar di Mina. Nah, sampai Mina,
dilaksanakan. Luar biasa keteguhan. Dalam keraguan Nabi Ibrahim untuk memenggal ini Ismail, justru Ismail yang menguatkan hati ayahnya, laksanakan wahai ayahku. Itu perintah Allah. Sampai bertelungkup Nabi Ismail. Akhirnya dilaksanakan juga, tapi apa daya pisau itu sedikit pun tidak dapat melukai, mengiris kulit Nabi Ismail. Luluslah mereka dari ujian. Allah datangkan kibas sesembelihan yang besar sebagai gantinya. Dan sebagai wujud rasa syukurnya, mereka mendirikan pondasi Ka'bah. Ka'bah inilah lambang kecintaan kepada Allah melebihi cinta kepada apapun. Ka'bah inilah lambang kesabaran. Ka'bah inilah lambang kesyukuran kepada Allah. Ka'bah inilah lambang tauhid di dalam Islam. Baik, ini cerita singkat gitu, di mana menceritakan tentang kesabaran dan keikhlasan keluarga Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Apakah ada batasnya sabar sekarang? Tidak. Tapi insya Allah kita tidak sampai ujiannya seperti Nabi Ibrahim. Tidak sampai kepada Ismail. Boleh kalau kita mengatakan begini mungkin ya. Itu kan Nabi. Kita kan lain Nabi. Baik, jangan bandingkan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bandingkan dengan Siti Hajar. Ya manusia biasa. Perempuan pula. Lalu di mana kita bisa menyaingi kesabaran dan keikhlasannya Siti Hajar? Masya Allah. Artinya banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran yang mengajarkan kita, bersabarlah, ujianmu tidak seberat Siti Hajar. Bersabarlah, ujianmu tidak seberat Nabi Ibrahim, tidak seberat Nabi Ismail. Belum lagi nanti cerita tentang Nabi Ayyub, belum lagi Nabi Muhammad SAW, begitu luar biasa. Nabi Muhammad itu dilempari batu, kada membalas. Setiap lewat satu lorong jalan, tuh ada di atas orang tua yang melempari batu, kotoran, cacian, makian sudahnya. Rasulullah hanya tersenyum. Bahkan suatu ketika Rasulullah lewat, loh kok tidak ada lagi yang melempari? Mana yang selama ini melempari? Justru Rasulullah penasaran lalu bertakun, mana orangnya? Dikabarkan orangnya garing. Apa yang Rasulullah lakukan? Kembali ke kediaman, menyiapkan makan, minuman. Mencari rumah orang ini. Tak dapat, masuklah Rasulullah ke rumah itu, memberi minuman, melayaninya makan. Ujar orang tua ini, sungguh selama aku garing gak ada sikung-ikung, nang menengok, apalagi nang memakaniku seperti ini. Sungguh mulia engkau Muhammad, engkau orang yang aku caci, aku benci. Karena itu aja nah, Rasul lakukan kebaikan-kebaikan dalam kesabarannya. InsyaAllah merubah kebencian ini menjadi cinta yang luar biasa. Ya Muhammad, bimbinglah aku bertuhankan Tuhanmu. Sekali Rasulullah bersuara adalah membimbing orang ini membaca syahadatain. Sabarnya Rasulullah SAW. Nah, ya contoh terbaik memang adalah Rasulullah SAW. Nah, sudah masuk syuruk ya. Sudah. Baik, kita akhiri sampai di sini. Tetapi jadwal, karena kami yang mengeluarkan jadwal imsakiyah dari Kementerian Agama, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, yang baru beredar setelah sidang isbat. Sedikit dulu, selesai dulu ya, sudah masalah sabar ini, sedikit tentang masalah jadwal imsakiyah. Juga termasuk perbedaan ini, ya perbedaan. Kenapa beda dengan jadwal di kalender gitu, awal Ramadan? Karena pada saat bulan Sya'ban yang lalu, sebenarnya 2019, menteri-menteri yang tergabung dalam Mabim itu adalah Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, menteri-menteri agama, menaikkan batas imkanur ruqyah itu menjadi 3 derajat. Tadinya 2 derajat, menjadi 3 derajat. Nah, ini berpengaruh besar terhadap penentuan awal bulan
Nah, karena itu tidak sama. Kalau kalender kita itu dibuat berdasarkan imkan ruqyah 2 derajat. Apa gerang imkan ruqyah itu? Batas kemampuan melihat hilal. Ditetapkannya 2 derajat tadinya. Kenapa Muhammadiyah berdahulu? Ya, Muhammadiyah bukan metode imkan ruqyah digunakan, tapi adalah metode wujudul hilal. Berapapun secara hisab itu perhitungan ya. Berapapun secara hisab ada hilal, walaupun 0, sekian, tidak sampai 2 derajat, besoknya tanggal 1. Jadi Muhammadiyah 30 tahun yang akan datang sudah bisa menentukan sekarang. Nah, pemerintah pakai imkan ruqyah. Yang imkan ruqyah ini digunakan untuk membuat kalender. NU, imkan ruqyah ditambah dengan harus berhasil di ruqyah. Hilal itu harus berhasil di ruqyah. Nah, ini kan tidak berhasil di ruqyah. Nah, jadi ada beda jadinya gitu. Jadi ada 3 pola besar di Indonesia ini, wujudul hilal, imkan ruqyah, dan imkan ruqyah, dan harus berhasil di ruqyah. Nah, itu ya. Jadi berapa ketinggian hilal pada saat matahari terbenam, gurub ya, gurub itu maghrib ya. Ini jadi kalau di pantai itu kita melihat laut, masuk matahari, berapa ketinggian hilal ini? Orang meruqyah pun harus pakai hisab. Kadang mungkin mengitihi sekelilingan. Kami kan pakai teropong diodolit maupun teropong astronomi. Kemarin di Bangkasel. Ya. Nah, pasti ke arah 1 titik. Nah, ke arah 1 titik itu dengan hisab. Jadi mau Nahdlatul Ulama tetap pakai hisab. Tapi ditambah ruqyah. Nah, kalau Muhammadiyah tidak perlu mereka meruqyah. Karena dia metodenya wujudul hil secara hisab sudah. Nah, kemudian di jadwal imsakiyah sekarang dibuat syuruk dan isyraq. Syuruk itu waktu terbit matahari. Karena apa? Kebiasaan di masjid-masjid kita ini ceramah sampai kepada syuruk. Setelah itu sembahyang isyraq sebahagian. Itu kada boleh dulu. Kenapa? Syuruk itu terbit matahari. Saat terbit matahari, bulatan matahari muncul, itu haram, kada boleh sembahyang. Kada boleh itu. Jadi tunggu dulu sampai piringan matahari itu lewat. Baru kemudian isyraq. Batasnya sampai kapan? Sampai watuk masuk duha. Duha itu ada yang 4 derajat pendapatnya, ada yang 6 derajat. Kok berbeda? Karena menafsirkan kejadian pada era Rasulullah, 1 tombak itu diletakkan di halaman Masjid Nabawi. Itu patokan kalau matahari lewat 1 tombak itu, maka masuklah waktu duha. Maka itu ditafsirkan oleh para ulama, 1 tombak itu ada yang mengatakan 2 derajat, ada yang mengatakan 4 derajat, ada yang mengatakan 6 derajat. Nah gitu ya. Nah, lalu di masyarakat tentang sholat isyraq ada 2. Pertama, isyraq tersendiri, duha tersendiri. Pendapat yang kedua, isyraq itu adalah awal duha. Sehingga ia menggawi isyraq cukup dengan duha. Nah, kalau ia yang beranggapan isyraq tersendiri, duha tersendiri, maka sholat isyraq ini sampai kepada awal waktu duha. Anggap 4 derajat. Duha lebih aman dikerjakan pukul 8, 9 ke atas. Ya, 9 itu aman. Karena terlepas daripada ikhtilaf yang 6 derajat, 4 derajat, 2 derajat. Jadi kerjaannya di pukul 9. Nah, yang setelah 6 bunyi biasanya, ya bunyi kan jam kita itu. Syuruk. Syuruk. Dan waktu syuruk itu maksudnya terbit matahari yang bermakna habisnya selesainya waktu sholat subuh. Bukan untuk waktu sholat isyraq. Sholat isyraq tunggu dulu piringannya muncul. Nah, berapa lama piringan itu muncul? Piringan matahari itu muncul. Ada yang mengatakan 5 menit. Jadi 5 menit setelah syuruk gitu. Ternyata 5 menit itu pun kada jelas. Sehingga tunggu dulu sampai 10 menit. Kami tadinya membuat 10 menit. Dari Lajnah Falakiyah NU memakai aplikasi. Ini kan banyak aplikasi. Ada Starry Night, ada Stellarium. Ampun orang barat tapi kita pakai.
belum, tapi kita pakai itu untuk mengetahui piringan mata. Lebih aman ujarnya 12 menitnya udah kami ikut. Maka Kementerian Agama membuat isyraq itu makanya agak lambat itu. Jadwal itu keluar baru selesai daripada sidang isbat. Merubah ini nah dari 10 menit menjadi 12 menit supaya tidak menimbulkan ikhtilaf lagi. Kalau orang ada yang berpendapat 5 menit ya silakan. Cuma tidak purna bulatan itu. Jadi jadwal imsakiyah sekarang itu dimasukkan ada jadwal isyraq syuruknya. Atau kita kirim aja. Kalau belum sampai lo kirimkan lewat ya. Nah kemudian di akhir daripada jadwal imsakiyah itu ada bayang kiblat. Apa fungsi bayang kiblat ini? Bayang kiblat ini fungsinya adalah bagi mereka yang hendak mengukur kiblat di kediaman atau di mana saja. Jadi misalnya bayangan kiblat di situ pukul 14.10. Berarti kan pukul 2 siang lewat 10 menit. Nah, bayangan tegak lurus nih satu benda tegak lurus atau benda berat batu diberi tali itu pasti lurus tuh. Berbandul gitu kan, biasa tukang ngolah langkah itu tuh. Nah, jadi pukul 14 lewat 10 akan membentuk dia bayangan. Bayangan itu menuju kepada Makkah, Masjidil Haram. Bayangan itu. Karena puncaknya 2 kali dalam setahun. Di bulan Mei dan Juli. Itu puncaknya yang persis matahari itu di atas Ka'bah. Nah, tapi kan kenapa jadi ada bayang kiblat? Ini ada di atas Ka'bah matahari ini, tapi misalnya di sini Indonesia nih, di sini Ka'bah, maka matahari ini bisa jadi di sini. Nih. Tetap aja bayangannya satu tegak lurus. Nah, puncaknya itu karena di bulan Mei dan Juli yang istiwa azam namanya rasdul kiblah. Matahari di atas Ka'bah. Jadi ini melintasi jalur yang satu garis dengan kita. Wah ini lebih gampang menghitungnya, perhitungan ilmu falak itu karena dibantu oleh berbagai macam alat media. Termasuk di dalam pengukuran masjid. Kalau ada pakai ini, wah ini ada diodolit. GPS ada. GPS ini kada terpakai lagi karena di handphone pun ada sudah. Kalau kita membuka aplikasi Earth, Google Earth, titik koordinat kita ini nah sudah ketahuan di situ. Itu kan orang barat mengembangkan, tapi kita pakai. Orang barat mengembangkannya kayak ini apa perang Rusia Ukraina, kada lagi nembek keker-keker roketnya nang kayak ini aja. Ke atas gini kan. Cuma ditentukannya koordinat. Jadi roket ini menuju koordinatnya. Ya udah dia terbang ke atas, berbeloknya menuju titik koordinat mana nang hendak dihancurkan gitu kan. Insyaallah. Lah itu tentang jadwal imsakiyah. Sampai ke perang-perang. mohon maaf. Baiklah, kita tutup bersama-sama dengan membaca kafaratul majlis dan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah, la ilaha illallah.